Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat ya. Kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ingin berbagi sedikit informasi kepada teman-teman semua tentang leptospirosis. Nah, teman-teman, tahu nggak sih leptospirosis itu apa? Atau jangan-jangan teman-teman baru dengar nih istilah ini? Kalau begitu, yuk kita simak video berikut ini. Di musim penghujan, beberapa daerah di Indonesia sering mengalami banjir. Nah, banjir ini ternyata bisa memunculkan berbagai masalah kesehatan yang serius loh. Nah, salah satunya penyakit leptospirosis. Leptospirosis atau penyakit kencing tikus merupakan penyakit yang disebabkan oleh spesies bakteri Leptospira interrogans. Bakteri ini bisa ditularkan dari tikus ke manusia lewat perantara urin tikus loh. Nah, sekedar info nih buat kalian. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2018, angka kejadian leptospirosis di Indonesia mencapai 756 kasus loh. Dan dikabarkan ada 166 orang yang meninggal akibat penyakit leptospirosis. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena leptospirosis nih. Yang pertama, kasus leptospirosis sering terjadi terutama di musim penghujan, apalagi jika hujannya sampai bikin banjir loh. Yang kedua, kebiasaan tidak menggunakan alas kaki dapat memudahkan bakteri untuk lebih mudah masuk lewat permukaan kulit kaki kita. Yang ketiga, tikus sebagai hewan pembawa bakteri leptospirosis perlu dibasmi keberadaannya di dalam dan di luar rumah. Soalnya, makin banyak tikus dalam rumah, maka kemungkinan kita terkontaminasi bakteri leptospira akan makin besar. Dan yang terakhir, faktor pekerjaan. Untuk teman-teman yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, rumah potong hewan, petugas kebersihan saluran air, atau petugas pet shop dan pet clinic, wajib untuk selalu waspada dan jaga diri agar terhindar dari penyakit ini ya. Selanjutnya kita bahas tentang cara penularan ya. Jadi hampir semua spesies mamalia bisa menjadi hewan pembawa bakteri Leptospira. Untuk penularan langsungnya bisa terjadi jika urin tikus atau hewan mamalia lain yang membawa bakteri Leptospira masuk ke tubuh manusia melalui luka yang terbuka seperti luka lecet. Nah, untuk penularan tidak langsungnya terjadi saat urin tikus atau hewan mamalia lain mengontaminasi lingkungan sekitar kita seperti di air atau di tanah, lalu kemudian air atau tanah yang terkontaminasi bakteri itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui mata, hidung, atau mulut kita. Selanjutnya kita perlu tahu kapan sih orang terinfeksi penyakit leptospirosis. Umumnya orang yang terinfeksi bakteri leptospirosis akan mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, mual dan muntah, dan nyeri otot, terutama di daerah betis dan perut. Dan jika sudah semakin memberat, penderita bisa mengalami gagal ginjal, peradangan pada otak, jantung, dan paru-paru yang dapat berujung pada kematian. Waduh, bahaya sekali ya berarti. Jadi sebaiknya jika teman-teman mengalami atau menemukan orang dengan gejala tersebut, kalian harus segera periksakan diri ke dokter ya. Tapi teman-teman tenang saja. Selama kita mengetahui cara penularan dan faktor resiko penyakit ini, penyakit leptospirosis dapat kita cegah dengan mudah. Cara mencegah penyakit ini ialah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya yaitu 1. Selalu menjaga kebersihan lingkungan teman-teman. 2. Gunakan pakaian yang melindungi tubuh dari kemungkinan terpapar oleh bakteri. Contohnya nih, memakai alas kaki atau sepatu boots saat berada di lingkungan dengan genangan air. 3. Segera bersihkan dan tutup luka terbuka dengan penutup yang tahan air agar luka kita terlindungi. 4. Hindari berenang atau mandi di genangan air yang kotor. 5. Selalu pastikan kebersihan air teman-teman sebelum digunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setiap selesai melakukan aktivitas.
Video ini dipersembahkan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.